Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa dengan NIM 2111604036. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperoleh wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh guru saya, mata kuliah Bahasa Indonesia, pertemuan ke-10 materi teknik presentasi. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Ijtihad dan Maknanya bagi Muhammadiyah. Pengertian ijtihad secara harfiah dari kata jahada yang berarti menanggung beban atau hamlu al-juhdi dan mengerahkan kemampuan. Ijtihad merupakan bentuk masdar wazan ifta'ala yang bermakna pengerahan segala kemampuan secara optimal. Secara istilah berarti segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu termasuk bidang teologi, filsafat, dan tasawuf. Bagi kalangan ini, ijtihad tidak terbatas hanya dalam bidang fikih. Di sisi lain, para ahli usul fikih berpendapat bahwa ijtihad hanya terbatas dalam bidang hukum saja. Namun, pada intinya, objek ijtihad adalah setiap peristiwa, baik yang sudah ada ketentuan nasnya, yang bersifat zanni maupun belum ada nasnya sama sekali. Kemudian, ijtihad Muhammadiyah. Artinya, ulama Syafi'iyah menempatkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ke dalam sumber rujukan dalam berijtihad. Pandangan ini berbeda dengan Muhammadiyah yang hanya menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Bagi Muhammadiyah, Qiyas, Istihsan, Istilsah, Urf, Qaul sahabat, dan lain-lain yang sebagai sumber rujukan melainkan metode ijtihad. Sebab Muhammadiyah memandang unsur-unsur tersebut lebih sebagai proses. Kemudian ijtihad dalam fatwa tarjih Muhammadiyah. Contohnya dalam fatwa tarjih tentang penjatuhan talak dengan secara sepihak oleh suami dinyatakan tidak berlaku. Talak dalam fatwa itu harus dijatuhkan di depan sidang pengadilan agama. Landasannya antara lain adalah prinsip maslahat. Contoh lainnya adalah kebolehan membuka aurat saat tubuh pasien menjalani operasi oleh dokter. Kebolehan ini absah secara istihsan. Ijtihad yang dilakukan berdasarkan satu atau dua hadis, melainkan untuk menemukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Dengan kata lain, ijtihad menggunakan seluruh nas dan metode ijtihad terkait secara serentak. Contoh putusan tarjih dalam kaitan ini adalah putusan tentang seni patung. Pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Pendekatan Bayani yaitu menggunakan nas-nas syariah, sedangkan penggunaan Burhani menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Kemudian pendekatan Irfani berdasarkan kepada kepekaan rohani dan ketajaman intuisi batin. Kemudian ijtihad dan realitas sosial. Ijtihad merupakan pendayagunaan aspek kognitif untuk menemukan rumusan hukum Islam. Jadi, ijtihad bukan wahyu dari langit atau non-divine law. Ijtihad adalah upaya mencari suatu keputusan hukum yang bersumber pada ajaran Islam. Ijtihad yang dikeluarkan para ulama memang dipahat untuk merespon tentang zamannya dan cerminan dari dinamika pergaulan tertentu, sehingga tidak bisa diimpor begitu saja ke ruang dan waktu yang berlainan. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menyadari bahwa aspek ijtihad merupakan kreasi nalar manusia, ekspresi keragaman yang partikular dan berefleksi terhadap realitas. Karenanya, produk ijtihad yang dihasilkan Muhammadiyah sangat terbuka untuk diuji kembali dan sangat toleran terhadap produk ijtihad yang ada. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga materi presentasi saya bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.